Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri manusia purba yang jarang dibicarakan, Denisofan. Tahukah kamu bahwa fosil mereka, berusia 200.000 tahun, mengungkap hubungan tak terduga dengan kita, Homo sapiens? Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita mulai. Bayangkan sebuah gua di pegunungan Siberia, tempat manusia purba hidup puluhan ribu tahun lalu. Di sanalah, di Gua Denisova, para ilmuwan menemukan petunjuk tentang manusia misterius yang disebut Denisofan. Awalnya, hanya sebuah fragmen tulang jari kecil dari seorang gadis muda ditemukan pada 2008 yang mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia. Denisofan adalah subspesies manusia purba, kerabat dekat Neanderthal dan Homo sapiens. Mereka hidup sekitar 285.000 hingga 25.000 tahun lalu, menyebar dari Siberia hingga Asia Tenggara dan Oseania. Berbeda dengan Neanderthal, yang fosilnya cukup banyak, Denisofan hanya dikenali dari segelintir fosil, beberapa tulang, gigi, dan rahang. Namun, berkat analisis DNA, kita tahu mereka punya peran besar dalam sejarah manusia. Fosil tertua Denisofan, berusia sekitar 200.000 tahun, ditemukan di Gua Denisova, Siberia. Dari 5 tulang yang diidentifikasi, 3 diantaranya mengandung DNA Denisofan, mengungkap bahwa mereka hidup di iklim hangat dengan hutan lebat dan padang rumput luas. Menariknya, gua ini juga dihuni Neanderthal dan Homo sapiens, menunjukkan bahwa ketiga kelompok ini mungkin pernah bertemu. Fakta menarik, Denisofan memiliki tubuh lebih besar dari Homo sapiens, dengan rahang dan gigi yang kuat, mungkin untuk mengunyah makanan keras di lingkungan mereka. Mereka juga membuat alat batu sederhana, menunjukkan kecerdasan yang setara dengan Neanderthal. Salah satu penemuan paling mengejutkan tentang Denisofan adalah jejak genetik mereka dalam diri manusia modern. Analisis DNA menunjukkan bahwa Denisofan kawin dengan nenek moyang Homo sapiens, meninggalkan warisan genetik yang masih ada hingga kini. Sekitar 46% DNA masyarakat Melanesia, seperti orang Papua Nugini, berasal dari Denisofan. Bahkan, beberapa kelompok di Asia Tenggara, seperti suku Mamanwa di Filipina, juga membawa gen Denisofan. Gen ini bukan sekadar peninggalan. Mereka membantu manusia modern bertahan hidup. Misalnya, orang Tibet mewarisi gen EPA1 dari Denisofan, yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungan dataran tinggi dengan oksigen rendah. Ini menunjukkan bahwa perkawinan silang dengan Denisofan memberi keuntungan evolusioner bagi Homo sapiens. Namun, tidak semua manusia modern punya gen Denisofan. Populasi Afrika, misalnya, hampir tidak memiliki jejak genetik mereka, karena Denisofan tidak menyebar ke benua itu. Sebaliknya, Neanderthal lebih berpengaruh pada DNA manusia Eropa dan Asia Barat, dengan sekitar 1-2% kontribusi genetik. Fakta menarik, salah satu fosil Denisofan, dari seorang gadis berusia 13 tahun yang dijuluki Deni, adalah hibrida langka. DNA-nya menunjukkan ibunya adalah Neanderthal dan ayahnya Denisofan. Bukti nyata bahwa perkawinan silang antar spesies bukan hal langka di masa purba. Meski fosil Denisofan sangat langka, artefak yang ditemukan bersama mereka memberikan petunjuk tentang kehidupan sehari-hari. Di Gua Denisova, para arkeolog menemukan alat batu yang mirip dengan yang digunakan di Timur Tengah 250.000 tahun lalu, menunjukkan kemungkinan pertukaran teknologi atau budaya. Mereka juga menemukan gelang batu dan sisa-sisa hewan, seperti tulang serigala dan anjing liar, yang menandakan Denisofan bersaing dengan predator untuk makanan dan tempat tinggal. Denisofan kemungkinan hidup sebagai pemburu pengumpul, mengandalkan sumber daya di hutan dan sungai. Bukti dari rahang Denisofan di Tibet, ditemukan di Gua Baishia, menunjukkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan ekstrem, seperti dataran tinggi dengan udara tipis. Analisis protein dari rahang ini, yang berusia sekitar 160.000 tahun, mengkonfirmasi bahwa Denisofan tidak hanya bertahan di iklim dingin Siberia, tetapi juga di daerah tropis Asia Tenggara. Fakta menarik, Gua Denisova adalah situs unik karena dihuni oleh 3 spesies manusia, Denisofan, Neanderthal, dan Homo sapiens, pada waktu yang berbeda. Ini seperti pusat pertemuan purba,
tempat interaksi antar spesies mungkin terjadi, baik melalui perdagangan, konflik, atau perkawinan. Bagaimana Denisovan berinteraksi dengan lingkungan mereka? Mereka mungkin punya strategi berburu cerdas, menggunakan alat untuk mengolah daging atau kulit hewan. Namun, tanpa fosil yang lebih lengkap, sulit untuk merekonstruksi budaya mereka secara detail. Yang jelas, mereka cukup adaptif untuk bertahan selama ratusan ribu tahun di berbagai iklim. Sekitar 25.000 tahun lalu, Denisovan menghilang dari catatan fosil. Apa yang menyebabkan kepunahan mereka? Ada beberapa teori. Pertama, perubahan iklim mungkin memengaruhi sumber makanan mereka, terutama di daerah dingin seperti Siberia. Kedua, persaingan dengan Homo sapiens, yang mulai mendominasi wilayah mereka, bisa jadi faktor kunci. Homo sapiens memiliki alat lebih canggih dan kemampuan sosial yang kompleks, mungkin memberi mereka keunggulan. Teori lain adalah asimilasi. Bukti perkawinan silang menunjukkan bahwa Denisovan tidak sepenuhnya hilang, melainkan menyatu dengan populasi Homo sapiens melalui perkawinan. Gen mereka yang bertahan di manusia modern adalah bukti bahwa mereka berkontribusi pada kelangsungan hidup kita. Namun, ada juga kemungkinan konflik. Meski tidak ada bukti langsung tentang perang besar, persaingan untuk sumber daya, seperti makanan atau tempat tinggal, bisa memicu ketegangan. Di sisi lain, temuan seperti fosil hibrida Deni menunjukkan bahwa hubungan antar spesies tidak selalu bermusuhan. Fakta menarik, kepunahan Denisovan terjadi bersamaan dengan lenyapnya Neanderthal, sekitar 40.000 hingga 20.000 tahun lalu. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Homo sapiens secara tidak langsung menggantikan kerabat mereka, atau apakah faktor lingkungan menjadi penyebab utama? Penelitian terus berlanjut untuk memahami nasib Denisovan. Dengan teknologi seperti analisis protein dan pemindaian 3D, ilmuwan berharap menemukan lebih banyak fosil atau artefak yang bisa menceritakan kisah mereka. Setiap temuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami kerabat purba kita. Warisan Denisovan lebih dari sekadar gen dalam DNA kita. Mereka mengajarkan kita bahwa evolusi manusia adalah jaringan kompleks, penuh dengan perkawinan, adaptasi, dan interaksi. Gua Denisova, sebagai situs yang dihuni 3 spesies manusia, adalah bukti bahwa nenek moyang kita tidak hidup dalam isolasi, melainkan saling terhubung. Di masa depan, penelitian tentang Denisovan bisa mengungkap lebih banyak rahasia. Teknologi seperti analisis DNA purba dan pencitraan fosil memungkinkan ilmuwan merekonstruksi wajah, gaya hidup, dan lingkungan mereka. Misalnya, para peneliti sedang menyelidiki apakah fosil lain di Asia Timur, yang sebelumnya dianggap spesies lain, sebenarnya adalah Denisovan. Temuan baru di situs seperti Gua Baishia di Tibet juga bisa memperluas pemahaman kita tentang jangkauan geografis mereka. Namun, ada tantangan. Fosil Denisovan sangat langka, dan banyak situs arkeologi terancam oleh perubahan iklim atau pembangunan. Melindungi situs seperti Gua Denisova sangat penting untuk menjaga warisan purba ini. Selain itu, etika dalam penelitian DNA purba juga menjadi perhatian. Bagaimana kita menghormati nenek moyang ini sambil memajukan sains? Fakta menarik. Denisovan adalah spesies manusia pertama yang diidentifikasi melalui DNA, bukan fosil lengkap. Penemuan mereka menunjukkan kekuatan sains modern dalam mengungkap masa lalu, bahkan dari fragmen kecil tulang. Kisah Denisovan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari pohon keluarga manusia yang luas. Mereka bukan hanya kerabat purba, tetapi juga kontributor bagi siapa kita hari ini. Dengan setiap penemuan baru, kita belajar lebih banyak tentang asal-usul kita dan bagaimana kita menjadi spesies yang mendominasi planet ini. Itu tadi NoHub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar. Apa yang paling menarik dari kisah Denisovan menurutmu? Sampai jumpa pada update berikutnya.